Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah, tawassul ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i wa zuhada'i wa salihin wa ila hadratin jami'i masyayikh lirwaya Kediri wa jami'il muslimina wal muslimat al haya'i minhum al maddatu wa ilayhi wa ila hadratin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin, Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Pada hari ini kita mulai dari kalimat wa kana min ra'fatihi. Pengajian yang lalu sudah dijelaskan bahwa dalam beragama itu ada pondasinya, yaitu yang pertama sumber syariat Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua penjelasan dari Rasulullah yaitu hadis atau sunnah, dan yang ketiga peran ulama. Yang mendapatkan perintah untuk berijtihad, istinbatul hukmi, sehingga ada ijma, ada qiyas, ada masalihul mursalah, ada berbagai hasil dari metodologi penggalian hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama. Wa kana, dan ada min ra'fatihi, dari welas asihnya Allah bi khalqihi, terhadap makhluknya Allah, wa tafaddulihi, dan dari pemberian keutamaan Allah, pemberian fadilahnya Allah, ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah, ayyaqdirahum, yaitu maksudnya bagian dari welas asih dan fadilahnya Allah itu ayyaqdirahum, Allah memberi kekuatan atau memberi kekuasaan terhadap khalaq, maksudnya terhadap makhluknya, alama, atas sesuatu, kallafahum, yang Allah bebankan terhadap al-khuluq, yang Allah bebankan terhadap makhluknya. Wa rafa'a, dan Allah menghilangkan al-haraja, terhadap kesempitan, anhum,
dari al-khalq, dari makhluk, fima di dalam sesuatu ta'abbadahum yang Allah memerintahkan ibadah terhadap al-khalq, terhadap makhluknya. Jadi termasuk welas asihnya Allah terhadap makhluknya dan bagian dari fadilahnya Allah, keutamaannya Allah kepada hamba-hambanya, yaitu Allah memberi kekuasaan atau Allah memberi kekuatan terhadap makhluknya untuk menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan kepada makhluknya dalam menjalankan sesuatu yang telah Allah bebankan kepada makhluknya. Dan Allah menghilangkan kesempitan pada makhluknya untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah kepada makhluknya. Jadi bukti welas asih dan keutamaan Allah kepada makhluknya adalah memberi kekuatan dan kemampuan kepada makhluknya untuk menjalankan atau untuk memikul beban yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, dan Allah juga menghilangkan kesempitan makhluknya dalam menjalankan ibadah kepadanya. Gitu. Liyakunu, supaya al-khalq itu ada, makhluk itu ada, ma'ama bersama sesuatu, qad a'addahu yang Allah persiapkan terhadap lakum kepada al-khalq, kepada makhluknya, nahidina adalah orang-orang yang bergerak gitu, yang bangkit gitu, bi fi'lit ta'ati, dengan menjalankan ketaatan, wa mujanibatil ma'asi, dan menjauhi kemaksiatan. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada makhluknya dan menghilangkan kesempitan kepada makhluknya untuk memikul beban dan menjalankan perintah ibadah dari Allah, supaya kekuatan itu, supaya makhluk itu ya kan mampu bergerak gitu, bergerak dan bangkit ya kan, bersama dengan sesuatu yang Allah bebankan kepada makhluknya itu, bangkit bi fi'lit ta'at, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Qala, dan berfirman Allah Ta'ala, Ma'alur Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, la yukallifu, dan tidak akan membebani Allah nafsan, terhadap diri seseorang, illa wus'aha, kecuali sekuatnya, kecuali semampunya nafas. Jadi Allah tidak membebani terhadap hambanya kecuali hambanya itu mampu menjalankannya. Wa qala, dan Allah pun berfirman, apa yang difirmankan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala, dan Allah itu tidak menjadikan, alaikum, atas kamu sekalian, fid dini, di dalam agama,
min harajin, dari kesempitan, dari kerupekan. Jadi Allah tidak menjadikan kepada kamu sekalian kesempitan di dalam agama. Jadi makanya dua ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Mawardi bahwa Allah memerintahkan ibadah kepada makhluknya karena Allah memberi kekuatan, kemampuan makhluknya untuk menjalankannya. Seperti sholat 5 waktu, puasa, haji, zakat. Itu kan bagi yang kalau sholat itu wajib tanpa kecuali. Puasa juga wajib tanpa kecuali dengan syarat sudah baligh, sudah dewasa dan sudah mukallaf gitu ya. Nah, sedangkan ibadah selain ya kan yang syahadat, sholat, puasa, selain itu misalkan haji itu kan disyaratkan manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, itu mampu baik kesehatan fisiknya maupun mampu biayanya, ongkos hajinya gitu. Tidak semua umat Islam. Jadi umat Islam yang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu gitu, yang mampu menjalankan ibadah haji dengan kesehatan dan biayanya. Yang zakat pun demikian. Hanya zakat fitrah saja yang diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Tapi zakat-zakat yang lain itu disyaratkan kalau memang zakat itu ya disesuaikan dengan profesi. Misalkan orang pedagang, ya kan, zakat tijarah, zakat dagangan. Petani, zakat pertanian, dan yang lainnya gitu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya Allah membebani seseorang itu karena hambanya atau seseorang itu mampu menjalankannya. Aqsamut taklif, ini paragraf berikutnya bicara tentang bagian-bagian taklif. Taklif itu beban, perintah dan larangan Allah kepada makhluknya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan ma terhadap sesuatu kallafahum, yang Allah tuntut, yang Allah bebankan terhadap al-khalq, bihi dengan ma, talatata aqsamin, terhadap 3 bagian. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu yang Allah bebankan, yang Allah perintahkan kepada makhluknya itu menjadi 3 bagian. Jadi taklif itu 3 bagian. Yang pertama qisman, bagian yang pertama amarohum, Allah memerintahkan al-khalq, terhadap khalq, maksudnya terhadap makhluknya, bi'i'tiqadihi, dengan meyakinkan, dengan meyakini Allah. Ya, maksudnya bagian yang pertama itu adalah kaitannya dengan tauhid gitu. Kaitannya dengan kepercayaan kita kepada Allah gitu. Itu taklif, yang bagian yang pertama. Jadi seperti ada qul huwallahu ahad Allahus samad gitu kan.
Qul katakanlah Allahu, bahwa Allah ahad, itu Maha Esa. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah itu, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kita harus meyakini, mentauhidkan Allah gitu. Itu taklif yang pertama. Wa qisman, dan bagian taklif yang bagian yang berikutnya, yang kedua berarti ya. Amarohum, Allah itu memerintahkan terhadap al-khalq, terhadap makhluknya, bifi'lihi, dengan mengerjakan qism. Jadi bagian yang kedua, taklif yang kedua adalah Allah memerintahkan makhluknya untuk menjalaninya. Jadi perintah, segala perintah. Jadi dalam bentuk perintah. Kalau yang pertama kan dalam bentuk keyakinan. Yang kedua ini taklif dalam bentuk perintah-perintah Allah. Itu. Wa qisman, dan bagian yang ketiga, taklif yang bagian yang ketiga, amarohum, Allah memerintahkan terhadap al-khalq bil kafi, dengan melarang atau mencegah, anhu, dari qism. Jadi bagian yang taklif yang ketiga adalah Allah memerintahkan makhluknya untuk mencegah, untuk menjauhi larangan-larangannya. Jadi ada 3, ya kan? Jadi taklif itu, yang pertama soal keyakinan, tauhid. Yang kedua soal perintah yang harus dijalankan. Yang ketiga soal an-nahyu anil mungkar, yaitu mencegah dari hal-hal yang mungkar dan negatif. Liyakuna, supaya ada ikhtilafu jihati taklifi, berbeda-bedanya jihati taklif, sudut-sudut atau poin-poinnya taklif. Taklif beban yang Allah berikan kepada makhluknya. Ab'ath itu lebih menarik gitu. Ala qabulihi, atas menerima makallafahu itu. Wa a'wanu, dan lebih menolong, ala fi'lihi, atas mengerjakan makallafahu itu. Hikmatan, karena ada hikmah, ada pelajaran, minhu, dari Allah, atau kebijaksanaan dari Allah, walutfan, dan welas asih dari Allah. Jadi kenapa kok taklif itu berbeda-beda gitu. Maksudnya ada yang i'tiqadi, nah tauhid, ada perintah, ada larangan gitu ya. Nah, ini kan jihahnya saja yang berbeda. Maksudnya sudut taklifnya yang berbeda, tapi intinya sama. Contoh perintah itu kan berarti ya harus menjalankan sesuatu yang diperintahkan. An-nahyu, ya, mencegah, itu juga perintah untuk menjauhi yang dicegah gitu, menjauhi yang dilarang gitu kan. Jadi beda sudut saja, tapi tujuan perbedaan sudut taklif ini agar seseorang itu bisa lebih menerima dan bisa lebih bisa lebih menolong, lebih bersemangat untuk menjalankan. Ada ritme
aktivitasnya, dan di situ ada hikmah dari Allah dan ulas asih dari Allah. Artinya bahwa perintah larangan tauhid itu adalah ulas asih dari Allah. Artinya bahwa tidak semua sesuatu itu dilarang, bahkan ada yang diperintahkan. Itu misalkan zina itu kan dilarang, tapi kalau menikah itu kan tidak dilarang, bahkan dalam kondisi tertentu dianjurkan, gitu kan. Nah, nikah itu kan berhubungan antara laki-laki dan perempuan, ya kan. Ini jihadu taklif nih. Tapi secara legal, gitu kan. Ada akadnya, ada maharnya, ada saksinya, ada walinya, gitu kan. Tapi substansinya adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, tapi secara legal. Nah, zina itu hubungan intim juga laki-laki dan perempuan, tapi ilegal. Dia tidak ada akad nikahnya, tidak ada maharnya, ada saksi, wali, tidak ada. Makanya itu dilarang atau dicegah gitu. Nah, jihadu taklif ikhtil berbeda, ya kan? Itu perbedaannya tipis. Maksudnya di satu sisi hubungan seksualitas laki-laki dan perempuan, kalau secara mengikuti aturan syar'i maka dibolehkan gitu. Tapi kalau tidak mengikuti aturan syar'i maka itu tidak dibolehkan. Nah, itu padahal substansinya sama, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, itulah hikmah dari karena kalau hubungan laki-laki dan perempuan dengan pernikahan itu menjadi mulia, tapi hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak diikat dengan pernikahan, itu menjadi nista, dilarang. Tuh. Nah, itulah jadi seperti ada dua sisi mata uang antara perintah dan larangan. Jadi hakikatnya larangan itu adalah perintah untuk menjauhi, gitu kan? Ya sama-sama perintah, gitu. Tapi yang satu perintah itu untuk melakukan, yang larangan itu perintah untuk menjauhi atau perintah untuk mencegah, gitu. Wa ja'ala, dan Allah itu menjadikan ma terhadap sesuatu, amarohum yang Allah perintahkan terhadap al-khalq, bi'i'tiqadihi dengan meyakinkan ma, qismaini itu ada dua. Nah, jadi yang bagian yang pertama soal i'tiqad ini, soal keyakinan ini, Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk meyakini sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu ada dua bagian lagi. Qisman, bagian yang pertama, itsbatan, itu menetapkan. Wa qisman, dan bagian yang kedua, nafyan, itu menafikan. Jadi itsbat dan nafi. Itsbat dan nafi itu afirmasi dan negasi, ya. Negasi afirmasi. Jadi isinya soal keyakinan, soal tauhid itu ada dua. Yang pertama isbat, kan, menetapkan, ya kan, mengafirmasikan gitu. Dan nafi yang kedua, menafikan atau
menegasikan, negasi, afirmasi, itu kan. Fa'amal itsbatu, maka adapun itsbat, menetapkan, fa itsbatu tauhidihi, yaitu menetapkan tauhid atau mengesahkan Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah, wa itsbatu bi'tsatihi, dan menetapkan Allah mengutusnya Allah, rusulahu, terhadap rasul-rasulnya atau terhadap utusan-utusannya Allah, wa tasdiqu Muhammadin, dan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam sesuatu, jaa, yang datang Nabi itu, Muhammad itu, bihi, dengan membawa ma, ya kan. Jadi keyakinan ini kan nafi isbat tadi ya, isbat dan nafi. Nah, isbatnya, afirmasi atau menetapkannya itu adalah menetapkan bahwa Allah itu Maha Esa, tauhid ya, dan Allah itu memiliki sifat-sifat. Kalau kita belajar pada masa dulu di ibtidaiyah itu kan sifat-sifat Allah itu ada sifat 20 gitu kan ya. Kalau di Al-As'ari itu sifat wajib Allah itu ada 20, mustahil Allah ada 20, lalu kemudian sifat jaiznya Allah itu ada 1, berarti ada 41, lalu kemudian sifat wajibnya Rasul itu ada 4, ya kan. Berapa tuh? 40, 45, 44. Lalu sifat mustahilnya Rasul itu ada 4, berarti ada 49. Lalu sifat mustahilnya Rasul ada 1, berarti 50. Nah, sifat wajibnya Allah itu kan di masa kita dulu di ibtidaiyah itu kan ada wujud qidam baqa mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'a basiran mutakalima, ya kan. Dulu itu di musola, di tajuk ya, kalau di Cirebon tajuk, ada lagi namanya langgar. Sifat wajibnya Allah itu bareng-bareng di istilahnya itu pujian itu mendendangkan syair-syair Islami sebelum melaksanakan sholat berjamaah gitu, sholat maktubah. Jadi bareng-bareng wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi gitu ya, ila akhirih. Nah, itu harus isbat gitu. Lalu kemudian kita harus menetapkan, mengafirmasikan bahwa Allah itu mengutus Rasulnya. Nah, Rasul itu kan yang wajib diketahui ada 25. Sifat wajibnya itu kan sidik, amanat, tabligh, fatonah, gitu kan. Nah, tapi Rasul atau Nabi sendiri itu banyak sekali. Kalau di dalam satu penjelasan itu, kalau tidak salah ya, ada 24.000 Nabi.
24.000. Yang wajib diketahui adalah 25. Itu kan. Nah, 24.000 dibayangkan dari seluruh dunia itu. Jadi boleh jadi Nabi itu juga tidak dinominasi oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Bani Israel, tapi boleh jadi Nabi juga ada di Yunani, di Persia, di Cina, di Nusantara, dan di belahan bumi dan peradaban yang lain. Karena saking banyaknya 24.000 Nabi, sehingga ada banyak para cendekiawan seperti Said Hussein Nasr gitu ya, atau di Ibnu Miskawe dalam pandangan ulama klasiknya yang menganggap bahwa Aristoteles, Socrates itu para filosof Yunani itu juga nabi karena lahir sebelum Masehi kan, gitu, lahir sebelum Masehi. Bahkan Al-Qasimi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qasimi, di dalam ketika beliau menafsirkan Wattini wa Zaitun, Wattin wa Zaitun itu kan nama pohon-pohon, buah tin, buah zaitun gitu. Nah, itu ditafsirkan bahwa Siddhartha Gautama itu pembawa ajaran Hindu Buddha yang India dan Cina itu beliau mendapatkan wahyu itu ketika beliau bertapa, bersemedi sambil berpuasa, munajat, mendekatkan diri kepada Allah, berada di bawah pohon zaitun, katanya gitu. Nah, itu menurut Al-Qasimi, Imam Al-Qasimi, sehingga dia berkatakan bahwa Siddhartha Gautama yang menyebarkan Hindu Buddha itu adalah nabi. Jadi nabi itu 24.000, banyak sekali, sehingga boleh jadi orang-orang yang pembawa doktrin yang baik itu adalah para nabi utusan Allah. Dan tasdiqu Muhammad bima jaa bihi, dan kita juga harus meyakini Nabi Muhammad atas apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad gitu ya. Itu isbat. Wa amman nafyu, adapun nafi, negasi, menegasikan, fanafyu sahibati adalah menafikan, menegasikan sahibah. Sahibah itu istri atau perempuan pendamping atau sahabat perempuan. Maksudnya bagi Allah itu, Allah tidak memiliki istri, itu loh. Wal walad, dan tidak punya anak. Wal hajati, dan Allah tidak punya kepentingan, tidak punya kebutuhan. Wal qabaihi, dan Allah tidak memiliki keburukan-keburukan ajma' secara keseluruhan. Jadi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, di dalam Al-Qur'annya itu kan. Jadi Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak punya ayah, ibu, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya kepentingan apapun, dan tidak punya kebutuhan. Itu harus kita nafikan semua. Nah, itulah taklif yang pertama. Jadi soal keimanan
atau i'tiqad, keyakinan kita, yaitu ada isbat dan nafi. Wahadani dan wahadanil qismani, inilah dua bagian ini, awwaluma adalah awal-awalnya, permulaan sesuatu, kallafahu yang Allah perintahkan, yang Allah bebankan, yang Allah bebani terhadap ma itu al-aqilah, terhadap orang yang berakal. Jadi dua bagian ini, yaitu isbat dan nafi. Isbat itu mentauhidkan Allah, dan nafi itu menafikan tadi itu, menafikan segala sesuatu yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti menafikan anak, menafikan ya Allah itu tidak punya anak, Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya istri, dan tidak gitu. Ini adalah sesuatu yang pertama kali Allah perintahkan kepada al-aqil, kepada orang yang berakal. Kalau kita mengikuti turunnya ayat, turunnya ayat itu memang yang pertama kali diturunkan itu soal keyakinan, i'tiqadiyah, soal kemanusiaan itu. Lalu kemudian baru berikutnya itu soal ritual ibadah gitu. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan ma terhadap sesuatu, amarohum yang Allah perintahkan terhadap al-khalq, terhadap makhluknya, bifi'lihi dengan mengerjakan ma, thalathata aqsamin, itu menjadi 3 bagian. Nah, jadi kalau bagian taklif yang berupa perintah Allah, jadi Allah menjadikan sesuatu yang Allah perintahkan agar makhluknya menjalaninya, itu terdapat 3 bagian. Qisman, bagian yang pertama, ala abdanihim, beban itu kepada fisiknya al-khalq, kepada fisiknya makhluk. Kasolati, seperti ibadah solat, wasyami, dan puasa. Jadi macam yang pertama, perintah taklif, perintah Allah terhadap makhluknya, ya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah terhadap makhluknya itu dibebankan pada fisik manusia. Ya kan, ibadah fisik seperti sholat itu kan fisik, seperti puasa itu fisik itu. Jadi itu yang pertama, ibadah fisik. Wa qisman, dan bagian yang kedua, fi amwalihim, perintah Allah itu dibebankan kepada makhluknya, fi amwalihim, dalam hartanya makhluk khalq, kazakati, seperti zakat, wal kafaroti, dan kafaroh. Jadi perintah ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah bebankan kepada makhluknya dalam harta itu, ya ibadah dalam bentuk zakat, ya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah untuk semua umat Islam, kalau zakat tijaroh, zakat dagang, ya berarti bagi pedagang, zakat petani itu kan, dan zakat yang lain. Itu kaitannya dengan ibadah maliyah gitu, ibadah yang bersifat hartawi. Dan kafaroh
kafaroh. Ya kafaroh itu ya biasanya ada hal-hal yang dilanggar, nah itu kafaroh. Seperti contohnya kafaroh itu misalkan orang suami istri di bulan puasa itu berhubungan suami istri, yaitu kafaroh nanti. Wajib kafaroh itu. Terus banyaklah contoh-contoh kafaroh itu. Dan itu kaitannya dengan harta gitu. Wa qisman, dan bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga perintah Allah kepada makhluknya, itu bagian yang ketiga, ala abdanihim, atas fisiknya al-khalq, atas fisiknya makhluk, wa fi amwalihim, sekaligus pada hartanya al-khalq. Jadi bagian yang ketiga ini perintah yang dilakukan oleh fisik dan hartanya makhluk. Betul. Kal haji, seperti haji. Ya kan, haji itu tidak cukup pakai fisik, tapi harus juga pakai uang, pakai amwal. Harus ada ongkosnya, harus ada perbakalannya, sekaligus juga fisik gitu. Wal jihad, dan seperti jihad, ya kan. Jadi jihad itu bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ibadah harta. Misalkan kita memberi beasiswa kepada anak fakir miskin agar mereka bisa sekolah, bisa pesantren, ya itu jihad. Jihad dengan harta. Misalkan kita menyumbang masjid, gitu kan, menyumbang madrasah, sekolah, pesantren, itu juga jihad itu. Dan jadi yang ketiga ini adalah bagian perintah Allah yang dilaksanakan bisa dengan fisik sekaligus harta. Jadi fisik juga harta, gitu, seperti zakat dan jihad. Liusahila, supaya mudah, alaihim, atas makhluk al-khalq, fi'luhu, menjalankannya ma, wa yakhifa, ya, dan ringan, anhum, atas khalq, adauhu, mendatangkan ma. Nadron, karena melihat, minhu, dari Allah Ta'ala maha luhur Allah, lahum, kepada al-khalq, wa tafaddulan, dan memberi fadilah, memberi keutamaan, minhu, dari Allah, alaihim, atas al-khalq. Gitu. Jadi supaya mudah perintah itu dijalankan, dan supaya ringan perintah itu dilakukan, ya kan? Sehingga Allah itu memerinci, gitu. Ada yang dibebankan hanya kepada fisik, ada yang dibebankan kepada harta, ada yang dibebankan fisik dan harta, gitu. Lalu waja'ala, dan Allah menjadikan ma, terhadap sesuatu, amarohum, yang Allah perintahkan terhadap al-khalq, bil kafi, dengan mencegah, anhum, dari al-khalq, dari makhluk, thalathata aqsamin, menjadikan 3 bagian. Jadi Allah pun dalam hal-hal yang Allah larang, gitu, dalam hal-hal yang Allah mencegah agar makhluknya tidak melakukannya, itu juga ada 3 bagian. Qisman,
ya kan? Yang pertama, bagian yang pertama ya li ihya'i nufusihim, ya kan? Mencegah kenapa? Karena untuk menghidupkan diri-diri al-khalq gitu. Wa salahi abdanihim, dan untuk memperbaiki fisiknya al-khalq atau makhluk. Kanahyihi, seperti Allah melarang anil qatli, dari membunuh. Wa aklil khabaithi, dan memakan hal-hal yang menjijikan. Wa syurbil khumuri, dan Allah melarang meminum khamr, ya, meminum khamr al muaddiyati, yang mendatangkan ila fasadil akli, kepada rusaknya akal. Wa zawalihi, dan hilangnya akal. Nah, ini yang pertama. Jadi Allah itu mencegah sesuatu yang Allah larang. Itu yang pertama, tujuannya adalah agar diri manusia itu tetap hidup, gitu kan, dan tetap fisiknya manusia itu tetap sholah, tetap baik, tetap fit, tetap sehat, gitu. Seperti Allah melarang membunuh, gitu. Allah melarang membunuh agar li ihya'i nufusihim, agar umat manusia itu tetap hidup, beranak pinak, berkembang, mengisi peradaban. Itu. Kalau membunuh berarti kan menghilangkan nyawa manusia. Nah, itu dilarang. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan membunuh satu nyawa itu sama saja dengan membunuh seluruh nyawa manusia, gitu. Karena nyawa manusia itu sangat dihargai oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, Allah itu sangat memuliakan Bani Adam. Di antaranya itu kehidupannya. Itu. Makanya karena membunuh itu mengancam dan menghilangkan kehidupan manusia, maka Allah melarangnya. Gitu. Yang kedua seperti memakan hal-hal yang menjijikan, lalu meminum khamr. Khamr itu pokoknya segala minuman, segala makanan yang dapat merusak dan menghilangkan akal. Nah, itu Allah melarangnya. Gitu. Itu bagian yang pertama. Wa qisman, dan bagian yang kedua li'iktilafihim. Li'iktilafihim, karena Allah itu ingin menciptakan kerukunan makhluk al-khalq wa islahi dzati bainihim, dan rekonsiliasi orang-orang yang memiliki konflik, vested interest, atau memiliki clash, gitu ya, al-khalq. Kanahyihi, seperti Allah mencegah anil ghadabi, ya kan, dari marah-marah, dari emosi, dari yaitu wal ghalabati, dan mengalahkan atau hegemoni, gitu. Ghalabah itu bisa hegemoni, bisa menguasai.
wadzulmi dan menganiaya, wassarafi dan sikap melewati batas, al-mufdi yang mendatangkan ilal qati'ati terhadap keterputusan, wal baghdai dan amarah. Bagian yang kedua, Allah itu melarang, ya kan, melarang sesuatu untuk tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh manusia. Tujuannya li'iktilafihi wa islahi dzati bainihim. Menciptakan kerukunan antar umat manusia dan rekonsiliasi bagi orang-orang yang memiliki vested interest, memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, yang lalu kemudian terjadi benturan, dan itu harus islah, harus ada rekonsiliasi. Nah, seperti Allah itu mencegah, melarang ghadab, melarang manusia untuk marah, emosi. Itu Allah melarang, karena emosi itu di samping akan merusak diri sendiri, tensi darahnya naik, gitu kan, bisa darah tinggi, stres, dan kalau orang terus marah-marah terus, bisa bukan hanya stres tapi juga nanti bisa gila. Nah, dan marah-marah itu juga berakibat pada rusaknya kerukunan. Itu rusaknya kerukunan. Lalu kena ghalabah. Allah itu melarang sikap diskriminasi, gitu loh. Diskriminasi, ada hegemoni, ya, kalau bahasanya Gramsci itu ada orang yang paling kuat lalu kemudian menindas yang lemah, atau atasan itu pilih kasih terhadap bawahannya. Kalau saudaranya sendiri maka dikasih lebih banyak, misalkan gajinya, mendapatkan privilege, hak istimewa gitu, sementara yang bukan saudaranya misalkan itu diperlakukan secara semena-mena meskipun prestasinya lebih baik dari saudaranya, misalkan, ini contoh. Atau hegemoni atau diskriminasi gender misalkan, itu nggak boleh. Artinya baik diskriminasi gender itu baik yang didiskriminasi perempuan ataupun laki-laki, gitu. Bukan berarti perempuan tidak boleh didiskriminasi, sedangkan laki-laki boleh didiskriminasi. Enggak, semuanya tidak boleh, laki-laki maupun perempuan tidak boleh didiskriminasi. Lalu kemudian dolim, menganiaya, itu juga Allah melarangnya. Dan sikap berlebihan, ya kan, yang mengakibatkan keterputusan hubungan, gitu kan, keterputusan hubungan antar teman, antar saudara, gitu kan, dan al-baghdha, dan mengakibatkan amarah dari orang lain, ya kan. Jadi sifat berlebihan itu tidak boleh, gitu, karena sikap berlebihan dalam berinteraksi itu berakibat pada terputusnya relasi sosial, gitu kan, terkoyaknya kohesi sosial, gitu kan, atau centang-perentangnya hubungan nanti, dan timbul amarah. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini yang semacam ini, kenapa Allah melarang? Karena demi kerukunan,
itu demi kerukunan antar umat manusia dan terciptanya islah, itu kebaikan, rekonsiliasi antar manusia. Waqisman, dan yang ketiga, bagian yang ketiga, hal-hal yang dilarang oleh Allah yang ketiga, alasannya lihifdi ansabihim, karena menjaga nasabnya al-khalq, nasabnya makhluk, keturunan ya. Wa ta'dimi maharimihim, dan mengagungkan, menghormati atau memuliakan mahramnya al-khalq. Kanahyihi, seperti Allah itu melarang anizina, dari perzinaan, wa nikahi dawatil maharimi, dan menikahi perempuan yang memiliki mahram atau incest gitu ya. Jadi Allah melarang itu yang ketiga karena demi menjaga nasab keturunan manusia dan memuliakan mahram, memuliakan keluarga. Seperti Allah itu melarang berzina. Karena kalau zina itu kan akan merusak nasab. Itu. Artinya merusak nasab, misalkan zina dengan laki-laki siapapun, dengan baik laki-laki transnasional, laki-laki bule, laki-laki Arab, Indonesia, apa semua, lalu hamil misalkan. Nah itu merusak nasab. Ini bapaknya siapa? Gitu kan. Nasab itu kan harus ada bapaknya ini siapa. Itu rusak karena zina. Itu. Dan dampaknya adalah kepada anak, kasihan. Itu. Dan yang nikahu dawatil maharim, incest itu menikahi saudara kandung. Nah itu juga dilarang oleh Allah karena akan merusak nasab dan melecehkan mahram, melecehkan saudara sendiri namanya. Itu tidak boleh gitu. Fakanat, maka ada nikmatuhu, nikmatnya Allah, fima, dalam sesuatu, haddarahu, yang Allah mencegah terhadap alaina, atas kita. Kanikmatihi, seperti nikmatnya Allah, fima, dalam sesuatu, abahahu, yang Allah memperbolehkan terhadap lana, kepada kita. Wa tafaddulahu, dan Allah memberikan keutamaan, ya kan, fima, di dalam sesuatu, kafana, yang Allah mencegah terhadap kita, anhu, dari katafaddulihi, sebagaimana pemberian fadilah dari Allah, fima, dalam sesuatu, amarona, yang Allah perintahkan terhadap kita, bihi, dengan Jadi kalau kita merenungi dari penjelasan di atas, katanya, maka kita tahu bahwa nikmat Allah ya tentang hal-hal yang Allah larang itu, yang Allah larang agar kita tidak mengerjakannya, itu seperti nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah perbolehkan kita untuk melakukannya. Itu. Jadi kalau kita tahu betapa ada tujuan baik ya dari larangan Allah itu maka hal-hal yang dilarang oleh Allah itu terdapat nikmat di situ. Yang nikmatnya itu sama seperti hal-hal yang Allah perbolehkan kita melakukannya. Gitu.
Dan begitu juga keutamaan yang Allah berikan dalam hal-hal yang Allah larang untuk kita lakukan, itu sama seperti fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita dalam hal-hal yang Allah perintahkan atau Allah perbolehkan, gitu. Tuh. Jadi semuanya nikmat. Kepentingannya bukan untuk Allah, tapi kepentingan kebaikan untuk manusia, gitu. Fahal yadidu, maka apakah menemukan al-aqilu, orang yang berakal, fi rawayatihi, dalam pemikirannya akil, dalam angan-angannya akil, musaghon itu jalan lapang, jalan yang lapang, jalan yang longgar, ayyuqasyira, terhadap sikap sembrono nya al-khuluq fima, di dalam sesuatu, umiro, yang diperintahkan al-khuluq itu, bihi, dengan ma. Wahua, adapun ma, ni'matun, adalah nikmat, alaihi, atas al-khuluq. Nah, ini ditantang. Apakah seorang yang berakal itu dengan pemikirannya sendiri, ya kan, itu mampu menemukan jalan keluar, jalan yang longgar terhadap sikapnya yang menentang, sikapnya yang protes, sikapnya yang melawan terhadap sesuatu yang Allah perintahkan kepadanya. Padahal itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Artinya seorang yang berakal dalam pikirannya sendiri ya tidak mampu untuk membenarkan tindakan melawan, tindakan menentang terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada makhluknya. Karena apa yang Allah perintahkan kepada makhluknya itu sejatinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, gitu. Au yaro, atau akil itu, orang yang berakal itu berpendapat atau melihat fahsatan, terhadap kelapangan, keluasan, fi irtika bima, dalam melakukan atau menjalankan sesuatu, nuhiya, yang dilarang al-khuluq itu, anhu, atas ma, wahwa, adapun ma, tafaddulun, itu adalah pemberian keutamaan dari Allah alaihi, atas al-khuluq. Atau katanya orang yang berakal itu dengan pikirannya punya pendapat yang melapangkan dalam hal melakukan sesuatu yang Allah larang. Artinya, atau orang yang berakal itu ngakali agar sesuatu yang dilarang itu bisa dilakukan, gitu. Padahal sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah fadilah, keutamaan yang sedang Allah berikan kepada makhluknya, gitu. Nah, ini jadi makanya pertanyaan ini. Itu istifham inkari. Istifham inkari itu pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menegur orang yang berpikir, tapi jawabannya itu sebenarnya sudah ada. Jadi istifham inkari, seperti hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun, apakah sama, gitu kan,
antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak ilmu. Itu pertanyaan, tapi jawabannya kan sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu sudah pasti tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu istifham inkari. Jadi pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah tahu, ya kan, tapi tujuannya adalah untuk menggugah gitu, menegur pikiran kita gitu, bahwa ya seperti itu ya, misalkan ya itu orang yang berakal kalau ingin menentang perintah lalu melakukan larangan, itu bagaimana bisa katanya kalau dengan pikirannya itu, padahal perintah yang diperintahkan oleh Allah, larangan yang dilarang oleh Allah, itu adalah nikmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada makhluknya. Ya misalkan tasawurnya itu Allah memerintahkan, Allah itu melarang untuk ghadab, untuk marah-marah itu. Lalu dengan rasionalitasnya seseorang itu membenarkan marah-marah itu, ya kan, dan dilakukan, atau membenarkan ghadab, marah-marah yang orang lain lakukan. Nah, padahal katanya larangan untuk tidak marah-marah itu, agar tidak marah-marah itu sebenarnya nikmat dari Allah. Itu mengapa dilakukan, mengapa membenarkan al-ghadab, katanya gitu. Padahal ghadab itu larangan dari Allah, dan larangan dari Allah itu adalah nikmat bagi kita. Mana mungkin orang mau dimarah-marahin, al-ghadab, ya kan? Tidak ada yang mau orang berhadapan dengan orang temperamen, orang yang marah-marah terus. Nah, makanya Allah melarang gitu. Allah melarang ghadab itu adalah nikmat kepada kita, gitu kan? Fahal yakun, apakah ada man, seseorang, an'ama yang Allah berikan nikmat, alaihi atas man, binikmatin dengan satu nikmat, fa'ahmilaha, kemudian man itu meninggalkan nikmat itu, ma'asyiddati faqatihi, beserta kuatnya kebutuhannya man, alaiha atas nikmat, illa madmuman, kecuali dihina atau dihina fil akli, di dalam akal, ma'ama ja'a, serta sesuatu ma'ama serta sesuatu ja'a yang datang, ma itu min wa'idi syar'i, dari ancamannya syariat. Nah, ini menarik sekali. Apakah katanya seseorang yang Allah berikan nikmat kepadanya, ya, kemudian orang itu meninggalkan nikmat itu, padahal dia sangat butuh terhadap nikmat tersebut. Nah, hal ini tidak ada kecuali ini menghinakan akal sendiri. Dan juga jangan lupa ma'ama ja'a min wa'idi syar'i, serta ada ancaman yang datang dari syariat, dari agama. Selain dihinakan oleh akal, tapi juga ada ancaman syariat, ya kan, gitu. Artinya nikmat yang Allah berikan, seperti melarang untuk marah-marah, melarang menghegemoni, melarang diskriminasi, melarang sikap zalim, melarang melewati batas, gitu kan.
lah melarang zina, melarang incest, itu sebenarnya larangan-larangan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Tapi kok ada yang meninggalkan nikmat itu. Padahal dia sangat membutuhkan nikmat itu. Nah, orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang dihinakan oleh akalnya dan juga ada ancaman agama, gitu loh. Tsumma min lutfihi, kemudian dari welas asihnya Allah, bi khalqihi, terhadap makhluknya Allah, wa tafaddulihi, dan keutamaannya Allah, ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah, ayyaj'ala, yaitu Allah menjadikan lahum, kepada ibad, min jinsi faridotin, dari jenis setiap fardu, setiap kewajiban, naflan, menjadikan naflan, sunnah, kesunahan. Ya, ini bagian dari welas asihnya Allah terhadap makhluknya dan keutamaan Allah yang diberikan kepada makhluknya, yaitu Allah menjadikan kesunahan dari setiap jenis ibadah yang diwajibkan. Artinya misalkan sholat itu kan yang diwajibkan 5 waktu, gitu kan. Puasa yang diwajibkan hanya Ramadan, puasa Ramadan, ya kan. Atau ada juga yang diwajibkan itu seperti nadar. Nadar itu misalkan, kalau pilihan saya menang, maka saya akan nadar puasa 1 hari. Nah, itu wajib dilakukan. Kalau saya mendapatkan kerjaan, saya nadar mau puasa. Nah, itu wajib dilakukan, nadar. Nah, tapi selain itu Allah menciptakan ibadah-ibadah yang satu jenis dari ibadah yang diwajibkan itu, tapi disunahkan, hanya disunahkan saja. Seperti sholat sunnah. Kalau kita hitung antara sholat sunnah dengan sholat wajib, itu banyak sholat sunnah, ya kan. Coba kalau sholat wajib kan 5 rakaat, tapi kalau sholat sunnah ada sholat taraweh, ada sholat witir, ya kan. Ada sholat qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat hajat, ada sholat sunnah mutlak, ada tuh banyak sekali. Itu semua sholat sunnah yang ibadahnya itu satu jenis dengan ibadah sholat wajib, tapi disunahkan, dan itu tandanya kasih sayang Allah, gitu. Wa ja'ala, dan Allah jadikan lahum, kepada ibad ya, minat tawabi, dari pahala, qiston, bagian. Wa nadabahum, dan Allah itu menganjurkan terhadap ibad, ilaihi, kepada nafal, nadban, dengan sangat menganjurkan. Wa ja'ala, dan Allah jadikan lahum, kepada ibad, bil hasanati,
dengan kebaikan, usron itu berat, liyudha'ifa supaya Allah nikelakan itu supaya melipat gandakan supaya Allah melipat gandakan thawaba fa'ilihi terhadap pahalanya orang yang melakukan nafil. Wa yad'u dan Allah menghilangkan al-iqaba terhadap siksa antarikihi dari orang yang meninggalkan nafil. Ini menarik sekali. Jadi Allah itu memberikan pahala, bagian pahala bagi hambanya yang melakukan kesunahan, ya kan? Dan Allah itu menganjurkan hambanya untuk melakukan sunnah, gitu kan? Tapi memang katanya Allah itu menjadikan kebaikan bagi hambanya itu berat. Jadi hambanya itu melakukan kebaikan itu berat. Supaya apa? Supaya Allah itu melipat gandakan pahala yang mengerjakannya, tapi Allah pun tidak memberikan siksa, tapi Allah pun menghilangkan siksa bagi orang yang meninggalkan sunnah itu. Nah ya, jadi sunnah itu menarik. Jadi pekerjaannya itu sama jenisnya dengan ibadah yang diwajibkan, gitu kan. Jadi biasanya kita berat, kata penjelasan di sini, manusia berat melakukannya itu. Nah, karena beratnya ini Allah akan melipat gandakan pahalanya. Orang yang melakukan kesunahan itu, tapi Allah menghilangkan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Gitu. Ya kan, kalau kita misalkan puasa Senin Kemis gitu ya. Ya, puasa Senin Kemis itu berat gitu. Usrun. Karena di lingkungan yang kebanyakan tidak puasa kan gitu. Jadi kita melakukan puasa hari Senin, tapi teman kita, keluarga kita, tetangga kita, teman sekantor kita itu tidak ada yang puasa gitu. Nah, itu berat itu. Tantangan gitu. Nah, makanya pahalanya besar. Tapi bagi orang yang tidak melakukannya juga tidak mendapatkan dosa gitu kan. Ya, puasa sama saja dengan puasa pada jenisnya sama dengan puasa Ramadan. Ya kan? Wa min latifi hikmatihi, dan bagian dari kelembutan hikmahnya Allah, ayaj'ala, yaitu Allah menjadikan likulli ibadatin, setiap ibadah, halaini, itu dua keadaan. Jadi bagian dari lembutnya kebijaksanaannya Allah, yaitu Allah menjadikan setiap ibadah itu dalam dua kondisi, dalam kode ya, hala kamalin, dalam kondisi yang perfeksionis, keadaan perfecto, wahala jawazin, dan keadaan ya lumrah, keadaan boleh ya lumrah. Rifqon, karena welas asih minhu dari Allah, bil khalqihi, terhadap makhluknya Allah. 5, karena sesuatu sabako yang sudah dijelaskan terdahulu fi ilmihi dalam pemberian dalam ilmunya Allah. Oh ya, tentang bab ilmu yang dulu dijelaskan. Anna fihim, sesungguhnya di dalam al-khalq,
maksudnya makhluk itu al-ajlu, ada orang-orang yang pengennya itu buru-buru saja, al-ajl, kesusu, al-mubadiru, dan orang-orang yang inginnya segera saja, ingin mengsegerakan terus. Wal batiu, dan ada kalanya orang yang kendor, orang yang slow. Al-mutatsaqili dan berat gitu ya. Ya, jadi waman, dan adapun seorang la sobro, yang tidak ada kesabaran sama sekali, lahu bagi man, ala adail akmali, untuk mendatangkan sesuatu yang lebih sempurna, liyakuna, supaya ada sesuatu akhalla, yang man itu meninggalkan, bihi, terhadap min hayati ibadatihi, dari keadaan ibadahnya man, ghairu qadihin, itu tidak menghancurkan, tidak merusak, fi fardin, dalam kefarduan, kewajiban, wala mani'in, dan tidak ada sesuatu yang mencegah, min ajrin, dari pahala. Fakana, maka ada, dzalika, ya seperti itu tadi, waman las ghairu qadih tadi, min ni'amihi, dari nikmat-nikmat Allah, alaiha, atas kita, wa husni nadharihi, dan baiknya penglihatan Allah, ilaina, kepada kita. Nah, ini dijelaskan ya. Jadi ibadah itu ada dua kondisi. Ada yang ibadah yang sempurna, ada ibadah yang wajar-wajar saja. Ada istilahnya hal-hal jawaz itu yang penting menggugurkan kewajiban gitu kan. Jadi versi minimalis gitu, ibadah yang versi minimalis itu hal jawaz itu. Nah, karena manusia itu ada orang yang pengennya buru-buru gitu kan, dan ada orang yang slowly gitu ya. Nah, yang penting itu, kalau ada orang yang tidak memiliki kesabaran untuk mendatangkan ibadah yang lebih sempurna, itu yang penting tidak merusak hal-hal yang diwajibkan gitu. Itu tetap saja Allah memberikan nikmat kepadanya, dan Allah menganggap baik kepada makhluknya. Artinya gini, misalkan sholat itu kan, kalau bagi orang yang ibadahnya perfecto gitu, ibadahnya yang perfect, ibadah yang kamal, yang sempurna, itu kan masuk masjid, salam, karena di situ diyakini ada makhluk-makhluk selain manusia, yaitu malaikat, jin, dan yang lainnya, kita salam. Setelah masuk masjid, itu kan kita sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Setelah tahiyatul masjid, kalau di situ sholatnya disunahkan qobliyah, kita sholat qobliyah, ya kan. Setelah itu kita zikir, setelah itu kita berjamaah, gitu kan. Setelah berjamaah di dalam sholatnya pun hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang disunahkan dilakukan semua, itu kan. Lalu kemudian setelah selesai, baru kemudian wirid ba'diyah dan semua. Nah, itu perfecto, jadi keadaan contoh perfect. Tapi kalau yang hala jawaz, ibadah yang standar saja, ya sudah, sholat itu kan tanpa tahiyatul masjid, tanpa ini, dan di dalam sholatnya pun yang wajib-wajib saja yang dilakukan gitu, sebagai syarat rukun saja. Setelah itu selesai, nah itulah. Tapi katanya bagi
orang yang tidak sabar untuk melakukan ibadah yang lebih sempurna, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Yang terpenting syarat rukun dari ibadahnya itu tidak dirusak. Gitu. Yang penting kewajiban dan syarat rukun dari ibadah itu tidak ditinggalkan. Allah tetap memberi nikmat kepadanya. Karena manusia itu kan ada yang lagi punya kesibukan, ada yang lagi punya waktu longgar. Jadi tergantung situasi dan kondisi seseorang. Yang pasti Allah akan tetap memberi nikmat kepada hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjalankan ibadahnya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah gitu. Mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan. Apabila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.